Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masih terkait dengan Abah Lutfi. Ini lagi menjadi sorotan publik karena posisi dia sebagai Rois Jatman di PBNU dan sekaligus menjadi tim ses capres tertentu. Tentunya secara pribadi seorang memiliki hak politik, tapi aturan organisasi juga ada yang harus disepakati bersama. Bagaimana NU mengambil sikap tegas tentang penonaktifan siapapun tanpa terkecuali, termasuk Habib Lutfi bin Yahya. Mari kita simak keputusan atau surat edaran dari PBNU. Beberapa nama pengurus NU, bahkan di tingkat PBNU dan Banom di tingkat elit, yang menjadi anggota resmi tim sukses atau tim pemenangan pasangan capres-cawapres. Di antaranya adalah yang sangat populer tersiar di media. Satu, Rois Am Jatman, yakni Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena Rois Am Jatman itu adalah organisasi yang termasuk badan otonom. Jatman adalah badan otonom dari NU, sehingga terikat aturan-aturan main daripada organisasi induknya. Badan otonomnya NU. Surat berkop pengurus besar Nahdlatul Ulama yang isinya atau perihalnya tentang penonaktifan pengurus NU. Surat ini nampaknya sudah beredar secara luas, secara terbuka dalam bentuk PDF yang isinya terkait adanya pengurus NU, pengurus badan otonom NU atau lembaga yang merangkap menjadi anggota tim resmi pemenangan capres-cawapres yang harus dinonaktifkan. Oke, saya bacakan dulu tentang surat tersebut. Surat nomor sekian November 2023, Jakarta 1/7/1845 hingga 15 November 2023. Kepada yang terhormat, 1. Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2. Akwan Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 3. Pengurus Harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 4. Pengurus Harian Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 5. Ketua Badan dan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 6. Pimpinan Pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama. 7. Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. 8. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. 9. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. 10. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memberikan pedoman kepada warga NU dalam menggunakan hak-hak politiknya agar ikut mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab, serta dalam rangka menjaga jati diri Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah istimewa di tengah dinamika politik menjelang pemilihan umum tahun 2024, pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan ini menyampaikan beberapa hal berikut. 1. Agar seluruh warga dan pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan menjadikan 9 pedoman berpolitik warga NU yang diputuskan dalam Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas politik masing-masing. 2. Sebagai bagian dari pelaksanaan 9 pedoman berpolitik warga NU tersebut, rapat harian Suriah dan Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 14 November 2023 Masehi memutuskan
A. Bahwa seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan serta pimpinan lembaga pendidikan garis miring perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang masuk dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten garis miring Kota secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan daftar calon tetap dimaksud. Jadi secara otomatis nonaktif siapapun yang terlibat secara politik praktis dalam kontestasi Pilpres kali ini. Dan aturan ini sebenarnya sudah lama, paling tidak semenjak Muktamar di Krapyak. Bahwa seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan serta pimpinan lembaga pendidikan garis miring perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang masuk dalam tim kerja pemenangan calon presiden garis miring wakil presiden Republik Indonesia secara otomatis dinyatakan nonaktif sejak tanggal penetapan oleh masing-masing tim pemenangan calon presiden wakil presiden. Jadi mulai saat masuk menjadi tim sukses, dia sudah tidak bisa lagi mengatasnamakan NU, bahkan tidak boleh lagi untuk memimpin rapat lembaga yang ada di bawah kepengurusan dia, karena ini untuk mensterilkan antara kepentingan politik kebangsaan yang diemban misi ini oleh NU dengan politik praktis yang seringkali lebih banyak bernuansa kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok. Berarti secara otomatis telah dinyatakan nonaktif. Sehingga dengan demikian kalau merujuk surat PBNU ini secara otomatis mereka sudah dinyatakan nonaktif. Kalau sudah dinyatakan nonaktif, maka konsekuensinya tentu saja tidak boleh mengadakan perkumpulan atau memimpin rapat menjadikan organisasi. Kalau secara otomatis sudah dinyatakan nonaktif dari jabatannya di kepengurusannya masing-masing. Yang menarik dari fenomena Pilpres kali ini, para habib dari klan Ba'alawi menyebar ke berbagai capres yang ada. Habib Lutfi di Prabowo, Habib Kribo di Ganjar, dan kebanyakan Habib lagi di Anies, terutama yang tergabung di PKS. Mungkin dengan menyebar ke 3 calon itu, siapapun yang akan jadi, maka mereka tetap masih bisa eksis seperti selama ini peran yang mereka lakukan, mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman telah merungkat posisi mereka yang selama ini masyarakat awam tidak tahu kalau mereka membohongi publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman menafikan klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah berbeda konstelasinya antara dulu dengan sekarang. C. Dalam hal pengurus yang masuk dalam daftar calon tetap, sebagaimana dimaksud huruf A di atas adalah rais atau ketua, maka berlaku ketentuan pasal 51 ayat 4, 5, 6, dan 7 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama yang telah diatur lebih lanjut dalam peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 12 tahun 2022 tentang rangkap jabatan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 10 tahun 2023 tentang rangkap jabatan. D. Mekanisme penonaktifan pengurus dan pelimpahan fungsi jabatan pengurus sebagaimana dimaksud huruf A dan B, serta pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud huruf C di atas
merujuk kepada peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 11 tahun 2023 tentang pemberhentian pengurus, pergantian pengurus antar waktu, dan pelimpahan fungsi jabatan. Ketentuan mengenai masa nonaktif berlaku sampai dengan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. 3. Menugaskan kepada seluruh ketua lembaga dan badan khusus PPNU, ketua umum badan otonom tingkat pusat, ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan ketua pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama untuk menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada butir kedua di atas sesuai ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama selama-lamanya tanggal 30 November 2023. 30 November. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dijadikan pedoman bersama demi menjaga kehidupan jamiah Nahdlatul Ulama. Surat ditandatangani dan stempel pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama Kiai Haji Miftahul Ahyar Rais Am, Kiai Haji Ahmad Said Asrori Katib Am, Kiai Haji Yahya Khul Stakuf Ketua Umum, dan Haji Saifullah Yusuf Sekretaris Jenderal. Salah satunya adalah ketua umumnya yang menjadi tim resmi pemenangannya ini Abah Lutfi Pekalongan, itu Rois Amjad. Jadi clear ya, tidak ada satu orang pun dalam Pilpres kali ini untuk mengklaim kekuatan-kekuatan politik atas nama NU untuk mendukung di dalam Pilpres 2024. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.